Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, kita masih dalam keadaan baik saja. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada Ibu SL selaku guru pembimbing bahasa Indonesia dari kelas 11 MIPA 7. Dan yang ketiga, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya adalah Kerencap Apahan dan saya adalah murid dari kelas 11 MIPA 7. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ceramah tentang tokoh ataupun biografi seseorang. Dan kita perlu tahu ataupun kita sudah tentunya tahu bahwa matahari adalah salah satu penerang bagi bumi yang menghasilkan cahaya. Cahaya sangat dibutuhkan bagi aktivitas manusia. Namun pada saat malam hari tentunya manusia masih beraktivitas. Dan apa cahaya yang kita perlukan saat malam hari? Ya, jawabannya adalah lampu. Siapakah penemu lampu tersebut? Penemu lampu adalah seorang penemu dari Amerika Serikat bernama Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir dari pasangan Samuel Alexander Edison dan Nancy Matthews Elliot pada tanggal 18 Februari 1847 di Milan, Ohio. Namun pada umur ataupun saat masih kecil, Thomas Alva Edison mengalami demam tinggi yang merusak pendengarannya. Pada tahun 1854, tepatnya saat keluarga Thomas Alva Edison pindah ke Michigan, Thomas Alva Edison menerima pendidikan formal. Namun sangat disayangkan pada bulan ketiga dia bersekolah di sana, dia harus dikeluarkan dari sekolah karena gurunya yang sering mengeluh bahwa Thomas Alva Edison adalah anak yang susah diajari dan sangat bodoh. Namun ibu Thomas Alva Edison tidak beranggapan demikian dan memilih untuk mendidik Thomas Alva Edison secara mandiri di rumah. Thomas Alva Edison sangat suka membaca dan memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar. Untuk menjawab rasa keingintahuannya, dia sering melakukan eksperimen, dan karena sering melakukan eksperimen tersebut, dia berhasil membuat sebuah laboratorium kecil di ruang bawah tanah milik ayahnya pada umur yang ke-11 tahun, dan pada umur ini juga dia berhasil membuat sebuah mesin telegraf yang dapat berfungsi walaupun bentuknya masih primitif. Dan untuk membuat sebuah eksperimen tentu saja tidak hanya membutuhkan pengetahuan tetapi dana. Oleh karena itu dia meyakinkan orang tuanya untuk melepaskannya mencari dananya sendiri. Dia mencari dana dengan cara menjual sebuah koran yang telah dibuatnya di sebuah gerbong kereta api yang bernama Grand Trunk, di mana koran yang dijualnya bernama Grand Trunk Hellers. Tentu saja koran yang diciptakan tersebut menjadi sebuah hit dan juga terkenal di kalangan penumpang gerbong tersebut. Tidak hanya memanfaatkan aksesnya sebagai tempat berjual, dia juga memanfaatkan akses dari gerbong kereta api ini sebagai tempat eksperimennya. Namun sangat disayangkan karena sebuah insiden saat dia melakukan eksperimen, sebuah percikan api muncul dari reaksi kimianya dan membakar gerbong kereta api tersebut. Tentu saja konduktor dari gerbong kereta tersebut marah dan memukul kepala Thomas Alva Edison sangat keras dan menyebabkan dan memperparah pendengaran dari Thomas Alva Edison. Hampir saja Thomas Alva Edison menjadi seorang yang tuli karena insiden tersebut. Oleh karena itu juga, Thomas Alva Edison harus berjualan di rel kereta api tersebut, bukan lagi di gerbongnya. Pada umur 15 tahun, dia menyelamatkan seorang anak kecil perempuan dari kecelakaan kereta api. Ayah dari anak tersebut sangat berterima kasih kepada Thomas Alva Edison, dan sebagai balas budinya, ayah dari anak tersebut memberikan sebuah pendidikan ataupun mengajari Thomas Alva Edison cara mengoperasikan telegraf, dan Thomas Alva Edison sangat mahir untuk melakukan hal tersebut dan menjadi seorang telegraf keliling di Midwest. 5 tahun dia menjalani pekerjaan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, tentu saja teknologi semakin berkembang dan mempersempit peluang pekerjaan bagi Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison mengikuti ataupun mendengar sebuah berita dari sahabat terdekatnya untuk pergi ke Boston dan bergabung dengan Western Union, di mana Western Union adalah sebuah perusahaan sains budaya di Amerika pada saat itu. Thomas Alva Edison sangat menyenangi pekerjaannya di sana, dan di waktu luangnya sesekali dia membuat sebuah eksperimen dan berhasil membuat sebuah penemuan yang telah dia hak patenkannya, yaitu sebuah benda yang bernama mesin perekam suara yang dapat merekam suara dan menghitung suara dengan cepat. Namun hal tersebut belum bisa menarik perhatian dari pihak
parlemen Marquess. Oleh karena itu, Thomas Alva Edison beralih membuat sebuah penemuan yang dapat diproduksi secara komersial. Penemuan pertamanya yang dapat diproduksi secara komersial adalah stock ticker yang dibeli oleh The Gold and Stock Telegraph Company seharga 40.000 US dollar. Uang tersebut digunakan untuk membuat sebuah laboratorium kecil di New Jersey dan memperkerjakan ilmuwan dan juga ahli-ahli mekanis pada tahun 1870. Dan dari laboratorium ini juga dia telah menemukan banyak penemuan dan dia jual dan tentunya menghasilkan uang. Pada tahun 1877 terjadi krisis dunia ataupun di mana para peneliti sangat ingin membuat sebuah lampu pijar. Konsep lampu pijar sudah ditemukan lama sebelum Thomas Alva Edison. Namun sebelum Thomas Alva Edison menemukannya, belum ada bola lampu pijar yang dapat bersinar ataupun sangat mudah pecah pada saat itu. Oleh karena itu, Thomas Alva Edison tertarik dan mengerahkan sekitar 6.000 bahan dan 400 US dollar yang dia peroleh dari laboratoriumnya untuk membuat sebuah bola lampu pijar. Persoalannya adalah bagaimana menemukan sebuah benda yang dapat dialiri listrik dan bukan pecah namun dapat bersinar. Dan untuk menemukan hal tersebut, Thomas Alva Edison sering mengalami kegagalan. Dia terus gagal dan hal tersebut membuat banyak artikel menulis bahwa Thomas Alva Edison telah gagal sekitar 999, 9.999, 1.000 atau bahkan 2.000 kali. Namun hal tersebut tidak membuat Thomas Alva Edison pantang menyerah, namun membuat dia semakin bergairah untuk melakukannya. Dan tentu saja hal yang telah dilakukannya tersebut dari jatuh bangkit dan belajar dari semua kegagalan yang telah dilakukannya, dan pada tanggal 21 Oktober 1879 dia berhasil membuat sebuah bola lampu pertama yang dapat berpijar sekitar 40 jam. Tentu saja hal tersebut sudah mengubah pola hidup manusia dan mempermudah kehidupan manusia. Thomas Alva Edison tidak hanya menciptakan bola lampu pijar, dia telah mematenkan sekitar 1093 hak paten. Tentu saja angka ini angka yang sangat besar dan sangat banyak. Beliau adalah orang yang sangat hebat dan beliau juga orang yang berjasa untuk kehidupan manusia hingga saat ini. Dan bola lampu pijar yang saat ini adalah bola lampu pijar yang telah berevolusi, yang telah disempurnakan dari zaman Thomas Alva Edison menciptakannya. Selain bola pijar, dia juga menemukan fotograf, proyeksi film, dan banyak hal lagi. Namun, sangat disayangkan pada tanggal 18 Oktober 1931, beliau menghembuskan napas terakhirnya di Glenmark, tepatnya di kediamannya sendiri karena komplikasi diabetes yang dialaminya. Namun, atas jasa-jasanya dan atas pengorbanan yang telah dilakukan untuk menciptakan bola lampu pijar dan banyak penemuannya, banyak organisasi dan juga perusahaan memadamkan lampunya sebagai bentuk penghormatan bagi Thomas Alva Edison. Dari kehidupan Thomas Alva Edison dapat kita pelajari banyak hal, seperti rasa pantang menyerah yang dia miliki dan belajar dari kegagalan yang telah kita buat. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, namun sebagai langkah baru untuk membuat langkah selanjutnya dan belajar dari kesalahan yang kita buat. Dan yang kedua adalah kecacatan ataupun kekurangan yang kita miliki bukan berarti sebuah tembok penghalang bagi kita, namun sebagai rasa semangat bagi kita untuk mencapai mimpi kita. Thomas Alva Edison adalah seseorang yang kurang dalam hal mendengar, namun tidak menjadikannya sebuah beban, namun sebagai sebuah semangat. Dan karena itu juga memacu dia untuk rajin membaca. Rajin membaca juga harus kita contoh, yaitu karena kita tahu buku adalah jendela dunia. Ketika kita membaca buku, tentu saja pengetahuan yang kita miliki semakin bertambah. Dan yang keempat, jangan pernah sia-siakan orang yang telah menyemangati Anda ataupun memberikan kasih sayang kepada Anda. Karena kita tahu dari Thomas Alva Edison, ketika ibunya tidak menyerah dan terus memberikan kasih sayang kepada Thomas Alva Edison semakin giat belajar dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ataupun semangat yang telah diberikan oleh ibunya. Oleh karena itu, kita juga tentunya memiliki sosok seperti Ibu Thomas Alva Edison di kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, jangan pernah kecewakan mereka dan teruslah berjuang. Ketika
kita mengikuti semua saran ataupun mengikuti semua sikap-sikap positif dari Thomas Alva Edison, tentu saja kita akan menjadi seorang yang sukses. Seperti Thomas Alva Edison katakan, kesuksesan adalah 99% kerja keras yang kita lakukan dan 1% kejeniusan. Oleh karena itu, hal yang perlu Anda lakukan untuk mencapai yang namanya kesuksesan adalah bekerja keras. Baiklah, saya kira ini cukup untuk ceramah saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang telah Anda berikan, dan saya mengucapkan minta maaf, ataupun saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata yang telah saya lakukan. Terima kasih.